Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Infinix GT10 Pro. Oke, ya, jadi ya Indonesia nih akhir-akhir ini bener-bener digempur banget ya dengan smartphone mid-low range ini guys. Mulai dari Redmi 12, lalu juga ada Tecnopova 5, Tecnopova 5 Pro yang 5G, lalu juga ada Tecnopova Neo 3. Ya, lagi-lagi Indonesia juga akan kedatangan smartphone mid-range yang harganya sangat bersahabat banget ya. Setidaknya ini sangat bersahabat di India. Smartphone yang akan saya bahas ini namanya adalah Infinix GT10 Pro. Ya, versi GT ini saya nggak tahu ya, kayaknya di Indonesia sebelum-sebelumnya saya nggak pernah dengar sih. Tapi kalau misalnya sebelumnya udah pernah keluar, mohon diralat di komentar ya guys. Oke, langsung aja ya. Yang versi Infinix GT10 Pro ini dengar-dengar sih TKDN-nya di Indonesia sudah keluar guys pada bulan Junian ya. Jadi ya kira-kira saya berharap sih dalam waktu dekat nih bulan Agustus nih bakalan keluar ya guys. Karena di India sendiri itu pre-ordernya udah mulai tanggal 27 Juli. Dan saat ini udah keluar guys ternyata ya. Nah, kita langsung aja bahas spesifikasinya supaya kalian tahu apa sih spesialnya dari Infinix GT10 Pro ini. Kita mulai dari chipsetnya ya guys. Chipsetnya ini adalah MediaTek Dimensity 8050 yang kalau kalian lihat itu Antutu skornya itu sekitar 670 ribuan, anggap aja 660 ribuan lah ya. Nah, lalu dari sini juga kita bisa lihat GPU-nya itu kira-kira 240 ribuan skornya. Jadi GPU-nya ini kalau dibandingkan dengan Poco X5 Pro yang Snapdragon 778G yang katanya udah oke banget ya untuk main game, ini masih di atasnya guys. Karena yang Poco X5 Pro itu GPU-nya masih 150 ribuan dan ini udah 240 ribuan lah ya. Nah, itu bener-bener gila banget jadi ya performanya. Oleh karena itu Infinix GT10 Pro ini juga mengaku sebagai smartphone gaming dengan harga yang budget banget. Nggak salah sih kata-katanya karena ya itu memang GPU-nya lumayan kenceng ya untuk kelasnya ini. Nah, lalu kita bahas dari layarnya. Layarnya ya seperti biasa lah ya, AMOLED, lalu juga 120 Hz 10 bit displaynya ya. Jadi menurut saya juga oke banget ini. Meskipun begitu katanya belum ada support untuk HDR di layarnya ini. Nah, lalu kita coba lihat ke baterainya. Baterainya ini 5000 mAh yang bisa 45 watt fast charging. Yang menurut saya itu oke banget ya. Karena ya untuk smartphone budget tapi bisa 45 watt untuk fast chargingnya itu lumayan. Sebagai perbandingan 67 watt tuh kira-kira 40 sampai 50 menitan udah full guys. Nah, ini kalau misalnya 45 watt ya sekitar 57 menit sampai 1 jam itu bisa full katanya. Lalu juga untuk touch sampling rate-nya 360 Hz ya, menurut saya ya untuk smartphone gaming itu udah lebih dari cukup banget. Nah, lalu kita lihat kameranya. Kameranya memang triple kamera, tapi ya yang fokus utamanya ya cuman main kameranya yang 108 megapiksel. Karena selain itu adalah cuman makro dan juga depth. Dia nggak punya kamera untuk ultra wide ya guys. Nah, kamera depannya juga dia memiliki 32 megapiksel selfie kamera. Dimana menurut saya ini gede banget ya. Dan di bagian atasnya itu ternyata juga ada flashlight-nya ya di keduanya. Jadi di belakang ada, di depan ternyata juga ada flashlight-nya. Jadi kalau selfie di gelap-gelap gitu aman karena ada flashlight untuk menerangi wajah kita ya, meskipun kalau pakai kacamata gini agak ribet karena silau kena kacanya guys. Lalu untuk memorinya sendiri dia memiliki 8 GB RAM dan juga 256 GB storage. Ini udah standar banget ya. Di kalangan smartphone low range saja sekarang udah 8256 guys. Dan juga yang lebih oke-nya lagi yang di Infinix GT10 Pro ini menggunakan UFS 3.1
Jadi kalau di low range kadang nggak ada UFS 3.1, bahkan kadang UFS 2.1. Tapi di sini Infinix GT10 Pro sudah berani menawarkan UFS 3.1 yang katanya lebih cepat ya untuk urusan storage-nya. Layarnya juga lumayan gede juga, 6,7 insan. Jadi ya nggak kecil-kecil banget, dan juga bagian bawah dagunya itu juga tipis ya. Jadi nggak tebel. Menurut saya semakin mewah banget. Dan juga dari desainnya sendiri, ini juga wow banget ya. Karena meniru kayak Nothing Phone itu ya. Jadi di bagian belakangnya terlihat seperti desain mecha atau benar-benar terlihat dalamannya gitu ya. Meskipun bukan dalamannya asli. Lalu juga LED di bagian belakangnya itu juga bisa diatur guys. Untuk nyalanya seperti apa animasinya. Jadi benar-benar oke banget ini untuk segi desainnya, karena desain yang seperti ini tuh juga jarang banget di smartphone lainnya ya. Nah, lalu dengan semua itu kalian pasti berpikir, wah ini harganya ya pasti 5 jutaan lah ya, gimana bisa harga murah kalau semuanya ini bagus. Nah, ternyata harga yang diluncurkan di India itu harganya cuman 20.000 rupiah India, yang kalau kita kurskan ke Indonesia itu jatuhnya cuman 3,7 juta. Nah, yang lebih serunya lagi, 5.000 pre-order pertama di India itu harganya dipotong 2.000 lagi guys. Jadi cuman 18.000 rupiah, yang kalau kita kurskan ke Indonesia itu jatuhnya cuma 3,3 juta guys. Yang menurut saya itu harganya gila banget sih. 3,3 juta dapat Antutu Score 660 ribuan, dan juga GPU-nya masih di atas Poco X5 Pro. Bahkan kalau chipsetnya diadu sih itu masih kalah Poco X5 Pro itu ya. Dan ya ini menurut saya udah gila banget. Pasar dari Poco X5 ini udah diambil gitu ya oleh Infinix GT10 Pro ini. Lalu juga sebagai perbandingan, Poco X5 Pro itu harganya udah menyentuh 4 jutaan, tapi ini masih menyentuh 3 jutaan guys. Infinix GT10 Pro ini juga menjanjikan katanya 2 tahun OS update. Selain itu juga dengan cross OS-nya ini ya, dia juga menjanjikan bahwa tidak ada iklan sama sekali di dalam OS-nya ini. Yang menurut saya ini gokil banget guys. Jadi udah murah, gak ada iklannya. Berasa seperti smartphone yang mid-range tapi flagship banget gitu nggak sih? Nah, dari sini kita juga bisa lihat ya, yang pasti sih kita nggak bisa ngandelin bahwa kameranya itu lengkap. Udah ada makro dan juga main kamera, menurut saya sih udah cukup banget ya guys. Ultra wide memang ya mungkin harganya nggak bisa ditekan sampai ini ya, kalau misalnya ada ultra wide-nya. Nah, dari sini kita hanya bisa berharap sih guys, kalau di Indonesia kita juga bisa mendapatkan smartphone Infinix GT10 Pro ini dengan harga yang murah banget ya. Kalau misalnya 3 jutaan kecil gitu ya, sampai 3,5 jutaan, menurut saya ini laris banget kayak kacang goreng. Karena ya 3, something tapi dia bisa main game-game yang kelas berat. Saya juga udah lihat ya review-review dari orang yang nyoba pakai smartphone gaming ini untuk main game Genshin Impact. Dia coba untuk 60 fps rata kanan gitu ya, ternyata itu ya nggak nge-lag gitu ya. Memang ada patah-patah sedikit tapi katanya jarang banget. Yang menurut saya itu udah lebih dari cukup ya. Udah bisa main Genshin Impact 60 fps dengan nggak nge-lag, itu udah sesuatu banget untuk smartphone 3 juta. Nah, mungkin itu aja sih. Saya benar-benar excited banget sebetulnya dengan Infinix GT10 Pro ini. Mungkin kalau keluar saya bisa nyicip kali ya. Ya, karena ini sangat jarang banget ya memiliki Dimensity 8050, lalu juga dia menawarkan OS update-nya itu bisa sampai 2 tahun. Lalu juga dia juga menawarkan bahwa nggak ada iklan sama sekali di HP 3 jutaan. Yang menurut saya itu benar-benar penawaran yang nekat dan berani banget di Infinix ini. Memang sih gila.
Ini Xiaomi ini bener-bener tahun ini tuh yang bagian low range-nya itu bener-bener babak belur. Udah tanggal 1 kemarin di Indonesia ini Redmi 4G-nya itu diserang dengan Tecnopova. Lalu sekarang akan muncul Infinix GT 10 Pro yang menurut saya chipsetnya juga wow banget untuk pasar 3 jutaan guys. Mungkin ya pasar 3 jutaan kalau dengan chipset 8050 itu ya mungkin Infinix bisa jadi rajanya pasar smartphone 3 jutaan nih di tahun ini guys. Menurut kalian gimana guys? Oke, mungkin itu aja ya berita yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan berita kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau membahas apapun tentang Infinix GT 10 Pro guys. See you guys di video selanjutnya. Wah gila. Ya, memang Xiaomi Indonesia ini benar-benar babak belur sih. Diserang banget dengan Tecno, Itel, Infinix. Wah, gila. Tapi memang sih, pasar yang mid-range yang 5 jutaan masih nggak terkalahkan. Poco F5 ini tetap paling rajanya di tahun ini, guys.